Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo, MA, selaku dosen mata kuliah Konseling Lintas Budaya, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Didayanti, NPM 2013-0047, selaku moderator jalannya diskusi pada kali ini. Dengan anggota yang pertama ada Sulistiani, NPM 2013-0024, yang kedua ada Ketut Yogi, NPM 2013-0037, dan yang ketiga ada Uswatun Hasana, NPM 2013-0039, dan yang keempat ada Amelia Nurfadina Putri dengan NPM 2013-0046, dan yang terakhir ada Nabila Reva Eftiana dengan NPM 2013-0051. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang efikasi diri, multikultural konselor sekolah, praktek pendidikan dan pelatihan. Yang A, pendahuluan. The American School Counselor Association ASCA 2010, standar etika untuk konselor sekolah mengharuskan konselor sekolah memiliki kompetensi multikultural untuk mengatasi berbagai masalah budaya dan perkembangan yang berkaitan dengan konselor sekolah. Siswa dan semua orang yang berkepentingan konselor sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa secara positif. Itu menurut ASCA 2011. B. Pelatihan kompetensi multikultural konselor sekolah. Kompetensi multikultural terdiri dari pengetahuan konselor, keyakinan dan sikap, serta keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan klien yang beragama. Xu et al. 1982. Konselor yang berkompeten secara multikultural akan memiliki pengetahuan, keyakinan dan sikap, serta keterampilan tentang kesadaran diri mereka, tentang pandangan dunia klien, dan tentang intervensi dan teknik efektif yang sesuai secara budaya yang merangkul pandangan dunia klien. C. Efikasi diri konselor sekolah. Larson dan Daniels 1998 mendefinisikan efikasi diri konselor sebagai keyakinan atau penilaian konselor tentang kapasitasnya untuk menasihati klien secara efektif dalam waktu dekat. Efikasi diri konselor berhubungan dengan dua variabel, yaitu kinerja konselor dan perspektif konselor. Beberapa hal yang mempengaruhi efikasi diri konselor sekolah. A. Pelatihan. Johan Becker, Kopala, Kiselika, dan Thompson menemukan bahwa self-efficacy peningkatan konselor yaitu salah satunya dengan pelatihan praktikum. B. Pengalaman. Prof. Pasca dan kawan-kawan mensurvei 110 konselor pemula dalam pelatihan dan klien tentang efikasi diri konselor dan kualitas sesi. Setelah sesi, Prapaskah et al. Memiliki konselor in-training dan klien, keduanya melengkapi konsiiner memanjurkan aktivitas konselor berisi versi umum untuk konselor dan versi khusus klien untuk klien, dan skala evaluasi sesi. Mereka menemukan hubungan positif antara edukasi diri konselor dan kualitas sesi. Dengan kata lain, konselor dalam pelatihan dan klien yang menganggap konselor memiliki tingkat efikasi diri yang lebih tinggi mungkin untuk mengevaluasi sesi secara positif. C. Pengawasan. Pendidik konselor dapat membantu untuk meningkatkan self-efficacy dengan mengintegrasikan intervensi seperti pemodelan. D. Efikasi diri konselor sekolah multikultural. Literatur tentang pelatihan kompetensi multikultural menyarankan konselor sekolah memiliki 3 bidang kompetensi. Yang pertama, terminologi multikultural, kedua, pengetahuan multikultural, dan yang ketiga, kesadaran multikultural. Pelatihan multikultural meningkatkan kompetensi multikultural dalam terminologi dan kesadaran
multikultural atau Holcomb Meiko 2001-2005 dan Pengetahuan dan Kesadaran Multikultural atau Constantine et al. 2001, Patrick William 2010. Self-evaluasi konselor sekolah adalah bidang penelitian yang agak baru dengan pengetahuan yang terbatas sampai saat ini, atau Bodenhorn dan Skaggs 2005. Sultan dan Fals pada tahun 1995 menemukan bahwa iklim sekolah dan dukungan kolegial adalah faktor yang paling signifikasi dalam self-evaluasi konselor sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa self-evaluasi meningkatkan dengan cepat selama pelatihan konselor atau terlepas dari jenis konseling. Memahami hubungan antara kompetensi multikultural konselor sekolah dan efikasi diri konselor sekolah penting untuk membantu konselor sekolah memenuhi kebutuhan sekolah yang beragam. Mempraktekkan self-evaluasi multikultural konselor sekolah adalah konsisten dengan temuan dalam perhatian kompetensi multikultural dan self-evaluasi. Namun, seperti temuan dalam pelatihan kompetensi multikultural dan self-evaluasi, temuan dalam efikasi dan multikultural konselor sekolah luas. Temuan self-evaluasi multikultural bertepatan dengan temuan Larson et al. Pada tahun 1992 bahwa yang pertama pelatihan, kedua pengalaman, yang ketiga supervisi adalah prediktor signifikan dan efikasi diri konselor. Implikasi. Kemajuan diri multikultural adalah bidang penelitian yang muncul yang temuan awalnya menunjukkan bahwa pelatihan dan pengalaman berkontribusi pada efikasi diri multikultural yang dilaporkan sendiri. Pengimplikasian efikasi diri konselor meliputi A. Pendidik konselor sekolah. Pendidik konselor sekolah dapat memberikan kesempatan kepada konselor sekolah dalam pelatihan, dalam kursus, dan praktik untuk membantu meningkatkan efikasi dari multikultural. Cara yang membantu untuk meningkatkan self-efficacy multikultural yang dapat dicapai di kelas melalui pemodelan bagi siswa bagaimana mengatasi masalah multikultural dalam sesi konseling. Meminta siswa bermain peran dalam multikultural dengan teman sekelas atau membimbing siswa secara visual melalui isu multikultural dan kemudian mendiskusikan implikasinya. Konselor dalam sekolah, Larson dan kawan-kawan menyarankan bahwa A. Pelatihan, B. Pengalaman, dan C. Pengawasan adalah prediktor signifikan peningkatan self-evaluasi. Oleh karena itu, konselor sekolah dalam pelatihan harus mengambil setiap keuntungan untuk merangkul semua peluang multikultural. Konselor sekolah dalam pelatihan dapat melakukan program keadilan sosial untuk tugas kelas yang nantinya dapat mereka terapkan ke dalam program konseling sekolah. C. Konselor sekolah. Konselor sekolah juga dapat mencari peluang untuk pengembangan efikasi diri multikultural yang berkelanjutan. Konselor sekolah dapat menggunakan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan self-evaluasi multikultural melalui menghadiri seminar, konferensi, dan lokakarya tentang isu-isu multikultural. Selanjutnya, mereka dapat mengembangkan hubungan dengan konselor sekolah lainnya sebagai bentuk konsultasi sebaya. Itulah tadi presentasi dan penyajian materi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.